Sejarah makanan kemasan sama tuanya dengan sejarah peradaban manusia. Dan itu merubah kebiasaan dan budaya manusia. Kalau kamu anak kos, pernah nggak sih ngerasain masak rame-rame sama teman kamu, belanja dan makan sama-sama? Tapi kalau lagi males masak dan kamu di rumah atau di kos nggak punya bahan makanan, kamu tinggal masak mie instan atau daging instan, atau cari stok makanan beku di kulkas kamu. Atau kalau lagi mager, pesan makanan secara online. Praktis bukan? Pastinya mudah dibawa kemana-mana dan sekarang semuanya ada di ujung jari. Tapi, dari mana semua ini berasal? Kamu tahu, selama kampanye militernya, Napoleon Bonaparte memerintahkan anak buahnya agar gimana caranya pasukannya memiliki makanan yang cukup dan berkualitas. Nah, dia memerintahkan buat mengembangkan teknologi pengawetan makanan. Thomas Jefferson, salah satu pendiri Amerika Serikat, sering menghasilkan saus, selai, dan acar dari hasil kebunnya di Monticello, Virginia, dengan teknik pengawetan makanan. Lalu, apakah makanan kemasan berasal dari teknologi yang mereka berdua hasilkan? Jawabannya, tentu tidak. Teknik pengawetan dan pengemasan makanan udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sejarah mencatat bahwa manusia telah mengembangkan berbagai teknik pengemasan makanan selama ribuan tahun lalu. Tujuannya tentu buat menjaga kualitas makanan dan memperpanjang masa simpannya. Kamu mau tahu seberapa canggihnya nenek moyang kita? Nenek moyang tuh zaman dulu memanfaatkan kekuatan alam buat teknik pengemasan makanan. Misalnya pengeringan atau pengawetan makanan dengan sinar matahari, angin, atau asap. Nah, ikan-ikan asap yang sering kamu temui di pantai-pantai, itu warisan dari nenek moyang kita, sejak zaman kuno. Dan itu udah berlangsung selama ribuan tahun lamanya. Selain itu, teknik pengeringan dan pengalengan juga telah digunakan sejak lama banget di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat di daerah pegunungan Jawa dan Bali telah menggunakan teknik pengeringan untuk mengawetkan sayuran dan buah-buahan. Masyarakat di daerah Kalimantan dan Sulawesi telah menggunakan teknik pengalengan dalam bambu atau tanah liat untuk mengawetkan makanan. Tak hanya di Indonesia saja, kamu juga bisa menemukan bahwa teknik ini juga dilakukan di berbagai belahan bumi. Bangsa Inka di Amerika Selatan telah mengeringkan makanan seperti kentang dan ikan dalam jumlah besar untuk disimpan selama bertahun-tahun. Bangsa Mesir kuno juga diketahui mengawetkan daging dengan garam dan bumbu untuk penyimpanan jangka panjang. Selain itu, mereka juga menggunakan botol kaca untuk menyimpan berbagai jenis minuman, seperti anggur dan minyak. Di Cina kuno, ditemukan juga penggunaan kemasan bambu untuk menyimpan makanan seperti nasi dan teh. Pada abad ke-10, di dunia Arab telah ditemukan teknik pengawetan makanan dengan pengeringan, seperti misalnya buah-buahan kering dan daging kering. Banyak banget kitab-kitab kuliner yang menuliskan resep-resep makanan yang memerlukan penggunaan kemasan untuk mengawetkan makanan. Bapak ilmu bedah modern, Al-Zahrawi yang berasal dari Andalusia juga menulis resep dalam kitab ensiklopedia kedokteran, Al-Tasrif untuk membuat makanan dan minuman yang dikemas dalam botol atau kendi. Beberapa resep termasuk minuman buah-buahan yang diawetkan dalam sirup dan daging yang dimasak dan disimpan dalam minyak zaitun. Kita harus berterima kasih pada nenek moyang yang telah memulai proses pengawetan makanan. Nah, memasuki abad pertengahan, ternyata pengawetan dan pengemasan makanan berkembang sangat pesat banget. Pada abad ini, orang Eropa mulai menggunakan pengawetan dengan garam dan pengalengan makanan. Nah, ini awal dari makanan snack yang sering kamu beli di minimarket mulai ada dan berkembang. Perkembangan ini dimulai pada akhir abad ke-18. Nicolas Appert namanya, seorang ahli kimia dan koki Prancis yang menemukan teknik pengemasan makanan dalam botol kaca yang tahan lama dengan merebusnya dalam air mendidih. Teknik ini kemudian dikenal sebagai metode pengalengan atau canning, dan menjadi cikal bakal dari industri pengemasan makanan modern saat ini. Pada tahun 1810, Peter Duran seorang pemilik toko, mematenkan penggunaan kotak kaleng atau tin can untuk pengemasan makanan. Sebelumnya, pengemasan makanan menggunakan kotak dari bahan lain yang tidak tahan lama, seperti kertas atau kayu. Duran membeli hak paten dari seorang pelukis Inggris bernama Brian Donkin yang pertama kali menemukan penggunaan kotak kaleng untuk pengemasan makanan. Nah, pada tahun 1864, Louis Pasteur yang seorang ilmuwan asal Prancis, menemukan teknik pasteurisasi yang dapat digunakan untuk mengawetkan makanan dan minuman.
Teknik pasteurisasi ini kemudian menjadi dasar untuk pengembangan teknologi pengawetan makanan modern. Sepertinya ini awal kemunculan ikan sarden kemasan yang disukai banyak orang. Teknik pengalengan dan pengemasan makanan dalam kotak kaleng mulai digunakan secara luas pada abad ke-19. Industri pengemasan makanan dalam kotak kaleng berkembang pesat di Inggris dan Amerika Serikat dan menjadi salah satu inovasi terbesar dalam sejarah pengolahan makanan. Ternyata nggak berhenti di situ. Pada awal abad ke-20, teknologi kemasan makanan mulai berkembang pesat. Pada tahun 1908, Mason jar, jenis toples kaca yang bisa dikunci udara, ditemukan dan segera menjadi populer sebagai wadah kemasan makanan rumahan. Selain itu, pada tahun 1930-an, teknologi pengemasan makanan dalam plastik mulai berkembang. Nah, ini awal dari jajanan snack yang kita sukai, banyak bermunculan. Kemudian snack kemasan, makanan beku, dan makanan instan, menjadi populer pada pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1940-an, snack seperti kentang goreng kemasan pertama kali diproduksi, diikuti oleh makanan beku seperti pizza pada tahun 1950-an. Sementara itu, pada tahun 1958, makanan instan seperti mie instan pertama kali diproduksi di Jepang. Pada Perang Dunia I dan II, makanan kaleng juga jadi lebih populer. Itu karena mereka butuh makanan yang bisa disimpan dalam waktu yang lama, buat memenuhi kebutuhan para tentara. Kemudian hal ini mengarah pada pengembangan teknologi pengemasan makanan yang lebih canggih, termasuk penggunaan kantong plastik, botol plastik, dan wadah kemasan vakum. Nah, itulah sejarah singkat tentang makanan kemasan dari zaman kuno ribuan tahun lalu hingga abad ke-20. Kira-kira menurut kamu, teknologi pengawetan dan pengemasan makanan apa yang akan muncul di masa depan? Coba komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa bagikan ke teman-teman terdekatmu agar mereka juga dapat hal baru dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.